Di tengah kesibukan kota Kaifeng yang tenang, di Provinsi Henan, sebuah komunitas yang telah lama berakar dengan sejarah yang kaya, hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Komunitas Yahudi Kaifeng, meski tidak begitu mencolok di tengah keramaian penduduk Tiongkok, memegang warisan yang jarang diketahui dunia luar. Terletak di salah satu titik paling jauh dari pusat budaya Yahudi, mereka menarik perhatian para pengunjung Eropa yang penasaran akan jejak-jejak sebuah sejarah yang tertanam begitu dalam di tanah Tiongkok. Selama berabad-abad, komunitas ini dikenal dengan nama yang berbeda dari istilah Yahudi yang umum. Di kalangan orang Han, mereka lebih dikenal dengan sebutan Diaojin Jiao, sebuah frasa yang dapat diterjemahkan sebagai agama yang tidak makan urat, merujuk pada kebiasaan makan mereka yang mengikuti aturan diet kosher yang menghindari konsumsi urat dan bagian tubuh tertentu dari hewan. Sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi banyak orang luar, namun begitu memiliki makna yang mendalam bagi mereka yang menghargai tradisi dan hukum agama mereka. Walaupun lebih dikenal dengan nama Yutai, yang berarti Yahudi dalam bahasa Mandarin, mereka tetap menjaga keunikan mereka, bertahan sebagai satu-satunya komunitas Yahudi yang dapat dikenali di Tiongkok. Kaifeng, dengan segala keheningan dan ketenangannya, menyimpan cerita panjang tentang mereka yang berasal dari jauh, beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda, namun tetap menjaga warisan mereka yang unik dan abadi. Pada awal abad ke-12, atau bahkan mungkin jauh lebih awal, di bawah bayang-bayang dinasti Song, sebuah komunitas Yahudi mulai tumbuh di kota Kaifeng, yang kini terletak di Provinsi Henan, Tiongkok. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sinagoge pertama mereka berdiri di sana, dan sebagian laporan bahkan mencatatkan bahwa mereka sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum Eropa mengetahui jejak-jejak mereka. Seiring berjalannya waktu, komunitas Yahudi Kaifeng mempertahankan eksistensinya di sebuah negeri yang jauh dari tanah leluhur mereka, mengukir sejarah panjang yang mengagumkan dan jarang terungkap. Para ahli sejarah berpendapat bahwa leluhur orang Yahudi Kaifeng kemungkinan besar berasal dari Asia Tengah, sebuah tempat yang jauh dan penuh misteri. Mereka datang membawa ajaran dan tradisi Yahudi, kemudian berasimilasi dengan masyarakat Tiongkok yang mendalam tradisinya. Selama lebih dari 7 abad, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Han, tidak terpengaruh oleh perubahan besar di luar tembok kota mereka. Ini adalah suatu keberlanjutan yang luar biasa, di mana sebuah komunitas dapat bertahan begitu lama dalam lingkungan sosial dan budaya yang sama sekali berbeda, yang kuat dipengaruhi oleh ajaran moral dan etika Konghucu. Nama Kaifeng semakin dikenal di dunia luar ketika pengelana legendaris Marco Polo mungkin mendengar tentang eksistensi komunitas Yahudi di Tiongkok pada abad ke-13, meski informasi itu sangat terbatas. Namun, sesungguhnya, dunia barat baru benar-benar mencatat keberadaan orang Yahudi di Tiongkok ketika seorang misionaris Italia, Matteo Ricci, secara kebetulan bertemu dengan seorang anggota komunitas Yahudi Kaifeng pada awal abad ke-16. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik awal bagi penelitian lebih dalam oleh para misionaris Eropa yang memandang komunitas ini sebagai subjek yang menarik dan penuh misteri. Dalam diam dan kebersamaan, komunitas ini terus melanjutkan tradisi mereka yang telah berlangsung ratusan tahun, meskipun dunia luar baru mulai mengetahui kisah mereka. Pada tahun 1605, sebuah pertemuan tak terduga terjadi di Tiongkok yang mengubah pandangan dunia barat
terhadap komunitas Yahudi di Kaifeng. Matteo Ricci, seorang misionaris Yesuit asal Italia, menerima kunjungan dari seorang pemuda Tionghoa bernama Aitian. Aitian dengan tulus menjelaskan bahwa ia menyembah satu Tuhan, dan ketika melihat gambar Kristen yang menggambarkan Maria dan Yesus yang masih kanak-kanak, ia mengira itu adalah gambaran dari tokoh-tokoh Alkitab Yahudi seperti Ribka dan Esau atau Yakub. Percakapan ini membuka sebuah pintu baru bagi Ricci dan dunia Eropa untuk mengenal lebih dalam komunitas Yahudi yang telah lama hidup di Kaifeng. Aitian dengan bangga menyatakan bahwa ia berasal dari Kaifeng, sebuah kota yang sejak lama dikenal sebagai tempat tinggal banyak orang Yahudi. Ricci, yang terkesan dengan penuturan pemuda itu, segera mengutus seorang Yesuit Cina untuk mengunjungi Kaifeng dan menyelidiki lebih lanjut. Beberapa misionaris lainnya mengikuti jejak itu, dan mereka menemukan bahwa di sana, di tengah kota yang kaya akan sejarah dan tradisi, berdiri sebuah sinagoge yang dikenal dengan nama Li Baisi. Sinagoge ini menghadap ke timur sesuai dengan tradisi Yahudi, dan di dalamnya tersimpan banyak buku-buku serta bahan tertulis yang mengungkapkan kedalaman kepercayaan dan sejarah komunitas Yahudi tersebut. Namun, seperti banyak komunitas lainnya, orang Yahudi di Kaifeng mengalami kesulitan besar ketika pemberontakan Taiping meletus pada tahun 1850. Dalam kekacauan perang, komunitas ini sangat menderita dan tercerai-berai. Meskipun beberapa di antara mereka berhasil kembali ke Kaifeng setelah masa pemberontakan, jumlah mereka tetap kecil dan mereka menghadapi banyak kesulitan untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Komunitas Yahudi Kaifeng yang dulunya begitu berakar, kini mulai menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup di tengah perubahan yang tak terhindarkan. Pada masa pemberontakan Taiping yang menggorakkan Tiongkok pada pertengahan abad ke-19, komunitas Yahudi di Kaifeng menghadapi penderitaan besar. Banyak dari mereka yang tercerai-berai, terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan mencari perlindungan di berbagai tempat. Setelah kekacauan itu mereda, mereka berusaha kembali ke Kaifeng, namun jumlah mereka semakin menyusut. Di tengah keterbatasan tersebut, mereka harus berjuang untuk mempertahankan jejak sejarah dan identitas mereka yang hampir terlupakan oleh zaman. Seiring berjalannya waktu, sejumlah prasasti Yahudi ditemukan di Kaifeng yang menjadi saksi bisu bagi keberadaan komunitas ini. Prasasti-prasasti ini memberikan bukti bahwa komunitas Yahudi di Kaifeng telah ada sejak lebih dari 5 abad lamanya. Peneliti Katolik yang mendalami manuskrip Ricci pada awal abad ke-20 mengungkapkan bahwa hanya ada sekitar 10-12 keluarga Yahudi di Kaifeng pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Meskipun mereka diyakini telah tinggal di sana selama 500 hingga 700 tahun, 600 tahun. Selain Kaifeng, ada pula catatan mengenai keberadaan komunitas Yahudi yang lebih besar di Hangzhou pada waktu itu. Namun, meskipun komunitas Yahudi Kaifeng telah lama hidup terisolasi, jauh dari diaspora Yahudi global, mereka tetap mampu mempertahankan banyak tradisi dan kebiasaan Yahudi. Keberadaan mereka yang terjaga dalam kerangka budaya yang sangat berbeda dengan budaya asal mereka menunjukkan sebuah ketahanan yang luar biasa. Sayangnya, meskipun mereka tidak mengalami diskriminasi yang nyata oleh orang-orang Tionghoa, proses asimilasi yang bertahap mulai terjadi sejak abad ke-19 yang semakin mempercepat perubahan kebiasaan-kebiasaan agama dan ritual Yahudi mereka. Perubahan besar ini termasuk pencampuran etnis yang semakin intensif dengan pernikahan campuran antara orang Yahudi Kaifeng dengan kelompok etnis Han, Hui, dan Manchu yang secara perlahan mengaburkan garis identitas Yahudi mereka. Akhirnya, pada tahun 1860, sinagoge Yahudi yang menjadi pusat kehidupan keagamaan mereka runtuh karena tidak lagi dipelihara. Kehidupan agama Yahudi di Kaifeng bersama dengan identitas Yahudi mereka hampir sepenuhnya hilang,
meninggalkan jejak sejarah yang hanya tersisa dalam prasasti dan kenangan yang semakin memudar. Hampir selama 700 tahun, komunitas Yahudi di Tiongkok hidup dalam bayang-bayang sejarah, terlupakan oleh banyak orang, termasuk masyarakat Tionghoa sendiri. Keberadaan mereka baru mulai diketahui lebih luas pada awal abad ke-20, terutama ketika orang-orang Yahudi Eropa yang tinggal di Shanghai mulai melakukan penelitian mengenai jejak komunitas Yahudi di Kaifeng. Namun, meskipun minat terhadap mereka mulai tumbuh, hasil penelitian yang didapatkan tidak cukup memadai untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan keberadaan orang Yahudi di Tiongkok. Di tengah perubahan sosial dan intelektual di Tiongkok, dengan meningkatnya ketertarikan terhadap budaya Barat, orang-orang Yahudi dan Yudaisme mulai dikenal oleh para sarjana Cina. Pengetahuan mengenai mereka perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah topik penelitian tersendiri, terutama setelah pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Namun, sulitnya kondisi politik pada masa itu membuat penelitian mengenai agama, termasuk studi tentang orang Yahudi Kaifeng, terhenti untuk beberapa waktu. Tantangan untuk melakukan penelitian semakin besar hingga 1980-an ketika reformasi politik dan ekonomi yang lebih terbuka memberikan ruang untuk studi-studi semacam ini. Tahun 1992, dengan pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Israel, menjadi titik balik yang mempercepat penelitian tentang orang Yahudi di Tiongkok. Penelitian ini semakin diperluas, terutama dengan munculnya minat dunia internasional terhadap pengalaman lebih dari 25.000 pengungsi Yahudi yang berlindung di Shanghai selama era Nazi. Penemuan-penemuan dan pemahaman baru tentang komunitas Yahudi di Tiongkok menjadi lebih terang, membuka babak baru dalam sejarah yang sempat terlupakan selama berabad-abad. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai sejarah dan budaya komunitas Yahudi Kaifeng tidak hanya terbatas di Tiongkok, namun juga dilakukan di berbagai negara lain, mencerminkan minat akademis yang semakin besar terhadap topik ini. Penelitian ini menjanjikan untuk terus berkembang di masa depan, membuka wawasan lebih luas tentang keberadaan dan identitas komunitas Yahudi yang telah lama terlupakan. Namun, meskipun memiliki sejarah panjang, orang-orang Yahudi Kaifeng tidak dapat dibedakan dengan jelas dari tetangga-tetangga mereka yang bukan Yahudi. Di luar ciri-ciri fisik, mereka telah lama berasimilasi dengan budaya lokal, menciptakan identitas yang sangat terintegrasi dengan masyarakat Tionghoa. Situasi keturunan Yahudi di Kaifeng saat ini sangat kompleks dan menjadi isu utama dalam konteks Yudaisme masa kini. Dalam kerangka rabbinik, Yudaisme mengakui garis keturunan ibu sebagai garis keturunan yang sah. Namun, komunitas Yahudi Kaifeng mengakui patrilineal sebagai garis keturunan mereka, yang berarti bahwa mereka tidak diakui oleh komunitas Yahudi internasional, yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengklaim hak untuk aliyah atau imigrasi ke Israel berdasarkan Undang-Undang Kepulangan ke Israel. Kedutaan Israel di Beijing bahkan telah menolak permintaan dari keturunan Yahudi Tiongkok untuk melakukan aliyah. Kebanyakan dari mereka yang masih tinggal di Kaifeng tidak menyadari atau mengerti sepenuhnya garis keturunan mereka sebagai orang Yahudi. Tanpa sumber informasi yang memadai, sebagian besar anggota komunitas ini tidak menyadari pentingnya atau makna dari identitas keturunan mereka yang terkait dengan tradisi Yahudi. Hal ini menambah kompleksitas hubungan mereka dengan identitas mereka sendiri dan dengan dunia luar. Situasi keturunan komunitas Yahudi Kaifeng di Tiongkok memunculkan dinamika yang kompleks antara identitas, perlakuan sosial, dan hubungan antar komunitas. Meskipun sikap resmi pemerintah Tiongkok terhadap keturunan Yahudi Kaifeng cukup baik, perlakuan yang mereka terima dari sesama warga negara mereka tidak selalu demikian. Di Kaifeng,
terdapat komunitas Muslim yang sangat kohesif dan memiliki sejarah panjang, yang pernah mengalami isolasi dan perlakuan bermusuhan yang didukung oleh negara. Konflik antara etnis-etnis Muslim seperti Hui, Uighur, dan Kazakh dengan pemerintah Cina menciptakan ketegangan sosial yang turut mempengaruhi hubungan antar komunitas. Pada masa sebelumnya, komunitas Yahudi Kaifeng mendapat perlindungan dan bantuan dari komunitas Muslim setempat, dan keduanya hidup berdampingan dengan saling mendukung. Namun, perubahan sosial yang terjadi dengan pembukaan Tiongkok membawa dampak besar. Ketika komunitas Muslim Kaifeng mulai memulihkan hubungan mereka dengan negara-negara Muslim dan mengadopsi sikap anti-Israel, ketegangan pun meningkat. Masjid Kaifeng menyebarkan propaganda anti-Israel yang menyudutkan orang-orang Yahudi, sementara sikap kebencian terhadap mereka semakin meluas. Komunitas Yahudi Kaifeng yang sebelumnya tidak dibedakan dari komunitas Muslim kini menjadi sasaran sentimen negatif,